mau nggak kita berinteraksi sama orang yang ambekan, yang sensitif, yang kalau sedikit-sedikit kita dimarah-marahi, yang kalau sedikit kita selalu disalahi, yang kalau sedikit-sedikit harus nurut apa maunya dia. Mau nggak seperti itu? Halo kawan Ricci semuanya, jumpa lagi bersama saya Ricci Wijaya di channel YouTube-nya Ricci Wijaya, dan kali ini kita ada di segmennya Rich Story. Nah, di dalam story ini sebenarnya bukan perihal menceritakan tentang saya pribadi, tetapi topik ini tiba-tiba, nggak tiba-tiba juga ya, sebenarnya ini sudah lama diangkat sejak tahun 2015, 16, 17 ya, 19 terus pernah up lagi, terus sekarang 2022 di akhir tahun kemarin juga pernah hype lagi, yaitu terkait bicara mengenai adulting. Apa itu adulting? Kalau teman-teman dari kata dasarnya adult itu dewasa, ya sebenarnya kalau kata kerjanya adalah pendewasaan. Nah, di mana orang-orang dewasa bukan cuma sekedar usianya saja yang bertambah atau memiliki jumlah usia yang relatif lebih banyak, atau boleh dikatakan sudah melewati masa pubertas, masa remaja dan sebagainya. Bukan karena itu yang dikatakan dewasa. Tapi adulting itu lebih kepada bagaimana dia memiliki sebuah sikap. Sikap apa? Sikap tanggung jawab. Tanggung jawab atas apa? Atas dirinya sendiri terlebih dahulu. Nah, itu yang paling utama. Nah, proses pendewasaan itu juga tidak langsung tiba-tiba orang menjadi dewasa, menjadi wise, menjadi orang yang ketika menghadapi suatu masalah itu cukup mampu menyelesaikan masalahnya. Tidak. Tapi proses pendewasaan itu akan terus berlanjut, tidak terhenti pada masa waktu dalam usia tertentu. Nah, dalam proses pendewasaan ini pun saya juga melewati suatu proses yang boleh dikatakan cukup lumayan berat. Iya, tidak pun mungkin persepsi orang akan mengatakan seperti itu. Jadi proses pendewasaan itu bukan dikarenakan kita yang mencoba untuk kadang-kadang dibangun dari internal, dari dalam diri kita sendiri, tapi juga dipaksakan dari kondisi eksternal. Itu juga bisa membuat orang menjadi jauh lebih dewasa. Bahkan sekarang dalam proses pendewasaan itu ada masanya di mana dia harusnya belum pada masa tersebut, tapi ternyata anak-anak udah banyak yang punya pemikiran dewasa. Nah, kita kupas satu-satu coba ya. Tapi kalau teman-teman di sini, ya, ada yang ingin bertanya boleh loh. Jadi kalau katakan dewasa itu satu, ini paling utamanya adalah ketika saya atau kita semua punya penghasilan, bagaimana kita mengalokasikan penghasilan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Itu adalah dewasa. Dewasa dalam arti kata kita mampu ya mengalokasikan dana yang kita miliki. Misal kita terima penghasilan 5 juta per bulan. 5 juta itu kita alokasikan kemana? Yang pasti adalah kebutuhan dasar kita. Seperti makan, untuk tempat tinggal, ya, untuk transportasi, dan lain hal sebagainya. Terus kita juga punya dana cadangan untuk kesehatan, mungkin ada untuk pendidikan, untuk peningkatan kompetensi diri kita sendiri. Dan mungkin kita juga harus punya tabungan atau investasi. Ya, bukan menggunakan uang secara mubazir atau sia-sia. Jadi kalau kita dapat uang 100, terus kita ibarat kata, kalau ayah saya selalu bilang gini, cari uang 5.000 itu aja susah. Sehingga jangan pernah mendapatkan uang lalu dengan mudah untuk menghabiskan uang tersebut. Harus dengan bijak menggunakan atau memanfaatkan uang yang kita terima. Itu dewasa. Saya pun masih belajar. Bukan berarti saya juga ngomong seperti ini, teman-teman. Saya udah paling dewasa dalam memanage atau mengatur atau bertanggung jawab atas kondisi keuangan saya. Belum, ya. Dalam proses untuk pendewasaan ke sana arahnya. Nah, yang lain apa? Ketika kita punya aset, bagaimana sih proses yang dikatakan orang dewasa? Bedanya dewasa sama anak-anak. Kalau ada kecil dikasih mainan, pasti dia ya udah main gitu ya. Tapi setelah main bisa aja mainannya hancur, mainannya rusak ya kan? Atau mainannya diberikan kepada teman-teman yang lainnya. Benar nggak nih? Ya. Nah, tapi kalau orang dewasa punya aset, apa yang harus dilakukan? Dia harus merawat asetnya, dia harus menjaga, harus mempertahankan nilainya, harus memiliki manfaat aset tersebut untuk hidupnya. Bukan membelinya dengan konteks ini akan lari dengan sifat yang kalau kita belanja tanpa ada dasar kebutuhan itu apa namanya? Impulsif buyer, ya. Yang katanya lucu nih, belum punya warna ini dan sebagainya gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan juga. Dan banyak lagi yang lainnya, termasuk ketika kita menjalin hubungan ya dengan seseorang. Menjalin hubungan kalau zaman dulu kalau masih anak-anak
nggak mau berteman, kita musuhan ya, itu gampang ya kan. Mengucapkan itu tuh gampang sekali. Ya udah, akhirnya nggak mau berinteraksi, terus terkadang menimbulkan konflik dan sebagainya. Tapi ketika kita menjalin relationship dengan orang sesama dewasa, harusnya ada komitmen, ada tanggung jawab. Bagaimana mempertahankan, bukan justrunya kalau ada konflik kita langsung coba ngambil jalan pintas, break gitu. Enggak ya, enggak seperti itu konsep pendewasaan. Justru orang dewasa itu bagaimana caranya menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikan hubungannya. Oke, nah dari teman-teman mungkin ada yang mau kita tanya-tanya atau sharing, boleh loh mengenai adulting. Boleh, silakan. Batasnya kita sudah bisa dikatakan sebagai seorang dewasa itu di mana titiknya? Kalau ada banyak persepsi, kita mau pakai aturannya mana. Kalau berdasarkan daripada tatanan hukum, jelas ya usia Bapak 21 apa 20 tahun atau 18 tahun, itu kan ada tuh, ya kan, yang dikatakan dewasa, cakap hukum, itu ada. Nah, kalau dikatakan dari sisi psikologisnya, ya itu saya nggak, itu kita harus cari referensi lagi. Tapi setahu saya dikatakan dewasa itu bukan dari segi umurnya, tapi pola pikirnya dan bagaimana dia bisa bertanggung jawab, memiliki responsibility yang baik untuk dirinya dan lingkungannya. Termasuk buang sampah. Buang sampah itu akan membuktikan dia dewasa atau tidak. Gitu. Sekali lagi ini persepsi saya ya, teman-teman, ini opini pribadi. Nama juga Rich Story. Dari yang lain mungkin ada yang mau sampaikan? Pak, kalau pendewasaan yang nggak natural atau dibuat-buat terus dia sadar kalau dia dewasa, bagus nggak, Pak? Nah. Itu termasuk orang manipulatif ya. Manipulatif yang berusaha untuk bercoba ya karena saya sudah menduduki sebuah posisi, karena saya harus begini, maka saya mencoba untuk memanipulasi diri saya. Dalam jangka pendek nggak masalah, tetapi kalau jangka panjang itu akan menimbulkan suatu perkara. Artinya nanti di karakternya dia lebih cenderungnya semuanya dimanipulasi. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan penerimaan. Nah, harusnya dengan jangka pendek, oke, saya mau coba untuk diterima oleh lingkungan sehingga saya harus menjadi dewasa. Saya harus menjadi dewasa. Tapi dalam kata-kata saya harus menjadi dewasa, dia harus paham. Ada proses yang benar-benar harus dia lakukan. Kalau emang dia belum menjadi orang yang berkomitmen, maka dalam proses saya harus menjadi dewasa itu, dia harus belajar bagaimana berkomitmen. Bagaimana dia mampu menyelesaikan suatu perkara. Bagaimana dia harus bisa mempertanggungjawabkan apapun itu wujudnya. Jadi, hati-hati. Boleh. Kalau saya sih selalu bilang, namanya orang berproses. Nggak apa-apa, saya mau jadi seperti A. Jadi sehingga saya karakternya menyerupai A. Tetapi bukan berarti itu akan dipakai selamanya. Tapi itu jadi proses awal untuk sebagai kayak lompatan saja. Oh iya, untuk menjadi dewasa, saya mencoba untuk berperan sebagai orang dewasa. Tapi kalau kita seterusnya hanya manipulasi tanpa ada kayak proses yang benar-benar dijalankan, itu bahaya bagi dirinya sendiri. Gitu. Jadi dia akan melakukan tindakan pendewasaan kalau ada sorotan kamera atau sorotan mata saja. Tapi di balik itu nggak ada. Boleh Mas, silakan. Ini kan di kampus banyak nih orang yang dapat amanah. Contohnya jadi pengurus organisasi. Nah, dengan adanya amanah itu apakah jadi indikasi seseorang mampu mengemban tanggung jawab atau jadi indikasi orang itu dikatakan sebagai orang dewasa? Oke, makasih Mas, ketika dia mendapatkan amanah, mungkin dia belum dewasa, itu nggak masalah. Tapi orang ada kepercayaan dari pihak tertentu yang memilih seseorang tersebut untuk mengemban tugasnya, gitu. Nah, selama dia berproses selalu menjadi pimpinan dalam organisasi, maka yang dibutuhkan apa? Sekarang saya tanya balik deh sama teman-teman semua, mau nggak kita berinteraksi sama orang yang ambekan, yang sensitif, yang kalau sedikit-sedikit kita dimarah-marahi, yang kalau sedikit kita selalu disalahi, yang kalau sedikit-sedikit harus nurut apa maunya dia? Mau nggak seperti itu? Pertanyaannya, saya balikin lagi. Nah, kalau nggak mau, artinya kita harus juga membentuk karakter pemimpin yang ada di organisasi tersebut sesuai apa? Orang dewasa itu nggak akan membebani orang lain. Kalau saya selalu beranggapan seperti itu. Orang yang sudah dewasa tidak akan membebani pihak-pihak lain. Karena dia sudah punya komitmen, dia sudah punya rasa tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Gitu, Mas. Oke.
menjadi dewasa di zaman sekarang itu susah banget dibandingkan sama orang-orang di zaman yang dulu. Karena sekarang kan banyak distraksinya, banyak godaan untuk menjadi impulsif. Gimana sih Pak cara untuk lebih dewasa di zaman sekarang yang sudah banyak godaan? Sebenarnya menjadi dewasa tadi kalau misalnya ngomong bicara mengenai impulsif itu salah satu contoh juga belum tentu orang yang impulsif bayar nggak dewasa nggak. Tapi kalau dari kata-kata bertanggung jawab, selama dia bisa mempertanggungjawabkan uangnya dia, mempertanggungjawabkan hidupnya dia, mempertanggungjawabkan masa depannya dia, itu tidak menjadi masalah. Toh dia mampu, ya, toh dia mampu kan, itu nggak jadi masalah. Tetapi yang menjadi tantangan adalah tadi orang-orang banyak melakukan manipulasi, orang-orang banyak melakukan flexing supaya ada penerimaan dalam kehidupan sosial. Nah, disinilah yang tidak ada namanya proses pendewasaan. Jadi kalau masa sekarang, banyak sekali orang melakukan flexing supaya terlihat dan ingin masuk ke dalam komunitas tertentu. Buat apa? Apa yang ingin dikejar? Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Gitu ya. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin. Ayo, siapa nih? Cukup kali Pak. Cukup. Iya. Baik teman-teman, jadi jangan takut untuk jadi orang dewasa. Yang paling kalian takutkan adalah menjadi orang yang tidak bertanggung jawab untuk hidup kalian sendiri. So, tetap semangat menjalankan hidupnya. Kalaupun ada sesuatu halangan, itu semua bisa dihadapi. Dan teman-teman masih punya keluarga, masih punya saudara, dan masih punya para profesional yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan perkara hidup kita. Jadi, harus tetap bernafas dan tetap hidup untuk masa depan. Jangan lupa klik subscribe, lalu like dan share jika menurut kalian konten ini sangat bermanfaat. See you, bye-bye.